Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi turunan. Pada kesempatan pertemuan selanjutnya kita sudah membahas mengenai definisi turunan, perhitungan turunan seperti apa. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi turunan. Nah, ini adalah notasi-notasi turunan, ada notasi Leibniz, ini seperti ini ya. Kemudian notasi-notasi ini sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Ini hanya mengingatkan aja sekilas. Nah, kemudian ada langkah-langkah menggambar grafik fungsi menggunakan turunan. Jadi turunan itu bisa dibuat untuk aplikasinya, salah satunya itu adalah untuk menggambar grafik fungsi. Nah, ini adalah langkah-langkah menggambar grafik suatu fungsi menggunakan turunan. Jadi mencari titik potongnya terlebih dahulu antara sumbu X dengan sumbu Y, mencari titik potong sumbu X dengan mensubstitusi sumbu Y sama dengan 0, dan mencari titik potong sumbu Y dengan mensubstitusi X sama dengan 0. Kemudian menentukan titik stasioner dan jenisnya. Ada titik balik minimum, titik balik maksimum, dan titik belok. Menentukan titik bantuan lain agar grafiknya lebih mudah sketsa, atau bisa juga secara umum menentukan nilai Y untuk X besar positif dan X besar negatif. Kita masuk ke dalam contoh aja biar lebih jelasnya. Contoh pertama, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 3X kuadrat min X pangkat 3. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan titik potong pada sumbu-sumbu X dan sumbu Y. Untuk titik potong sumbu X, kita substitusikan Y-nya sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, berarti Y sama dengan 3X kuadrat min X pangkat 3, Y-nya kan di-nolkan sama dengan 3X kuadrat min X pangkat 3. Nah, kemudian ini kita keluarkan X pangkat terkecilnya, kali di 2, ini 3, kita ambil X pangkat 2, sisa di dalamnya adalah 3 min X sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan atau ambil hasil bahwa X kuadrat itu sama dengan 0, atau 3 min X itu sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 0 berarti X-nya akar dari 0, 0. Kemudian 3 min X sama dengan 0 berarti X-nya pindah ruas ke sana, asalnya minus jadi positif, berarti jadi X sama dengan 3. Ini adalah titik potong di sumbu X. Kemudian kita cari titik potong di sumbu Y. Titik potong di sumbu Y, sebelumnya, sehingga titik potong di sumbu X adalah 0,0. Kenapa 0,0? Karena X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian yang kedua adalah di 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Kemudian titik potong di sumbu Y dengan mensubstitusikan X-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan 3X kuadrat min X pangkat 3, X-nya diganti jadi 0, jadi 3 kali 0 dikurangi 0 pangkat 3, hasilnya adalah 0, sehingga titik potongnya adalah di 0,0. Nah, langkah kedua adalah menentukan titik stasionernya. Ketika kita menentukan titik stasionernya, berarti kita menurunkan terlebih dahulu turunan pertama dari fungsinya, yaitu turunan pertama dari 3X kuadrat min X pangkat 3, kita turunkan dulu, jadi 2 kali 3 kan 6X. 2 kali 3 itu 6, terus X-nya ini asalnya pangkat 2 dikurangi 1 kan jadi tinggal X saja, jadi 6X. Kemudian X pangkat 3 nih 3 kali 1 di sini kan koefisiennya 3, kemudian 3 dikurangi 1 itu 2. Kemudian turunan kedua dari fungsi ini adalah, ini udah turunan pertama diturunkan lagi. Turunan dari 6X itu kan 6. Turunan dari 3X kuadrat itu adalah 2 kali 3, 6. 2 dikurangi 1 berarti 6X gitu ya. Nah, untuk syarat stasionernya itu, mencari syarat stasionernya adalah F aksen X itu harus sama dengan 0. F aksen ini kita udah tahu ini kan. Nah, berarti kita ganti ini jadi 0, sehingga 6X min 3X kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan lagi ya, kita tarik X pangkat terkecil keluar, dan 6 sama 3 kan bisa difaktorkan ya, bisa dibagi 3 semua, sehingga kita bisa tarik X dengan 3-nya. Jadi 3X dikeluarkan, di dalamnya jadi 2, karena 3X kali 2 kan 6X ya. Di sini juga tinggal sisa X, karena 3X kuadrat ini udah diambil
3x, sisanya di sini x. Nah, kemudian hasilnya berarti 3x sama dengan 0 dan 2 min x sama dengan 0. 3x sama dengan 0 berarti x 0 per 3 tetap 0. Kemudian 2 min x sama dengan 0 berarti x sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari nilai stasionernya, yaitu dengan mensubstitusikan ke fungsi awal. Jadi kita kan udah dapat nilai x x-nya ya dari titik-titik stasioner ini, ada x-nya 0, ada x-nya 2. Kemudian kita cari nilai stasionernya. Jadi disubstitusikan x ini ke fungsi awalnya adalah 3x kuadrat min x pangkat 3. Berarti 3 kali 0 kuadrat min 0 pangkat 3 hasilnya adalah 0. Kemudian yang x sama dengan 2, 3 kali 2 kuadrat min 2 pangkat 3 hasilnya adalah 4. Sehingga titik stasionernya adalah 0,0 dengan 2,4. Ini titik stasionernya. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan jenis stasionernya gunakan turunan kedua. Ya, turunan kedua kita sudah tahu kan 6 min 6x. Kemudian kita substitusikan ini x-nya ke turunan keduanya gitu ya. 6 min 6 kali 0 hasilnya adalah 6. Kemudian ini 6 min 6 kali 2 itu sama dengan 6 min 12 jadi min 6. Kalau positif berarti jenisnya minimum, kalau negatif itu jenisnya maksimum. Artinya ketika di 0,0 adalah titik balik minimum ya. Kan ini 0 ya. Nah, ini 0,0 ini titik balik minimum. Kemudian di 2,4 ketika disubstitusikan 2 kan hasilnya negatif. Jenisnya maksimum. 2,4 adalah titik balik maksimum. Nah, contohnya kayak gini. Tadi kan 0,0 adalah titik balik minimum. Nah, asalnya minimum, terus naik gitu. Ini titik balik minimum. Kemudian 2,4 itu ada titik balik maksimum, asalnya positif jadi negatif, asalnya maksimum jadi menurun gitu ya. Ini titik balik minimum, ini titik balik maksimum gitu ya. Makanya di 0,0 itu tadi jenisnya 0 itu minimum, 2,4 jenisnya maksimum ya. Atau di sini 0,0 adalah titik balik minimum dan 2,4 adalah titik balik maksimum. Itu cara-cara menggambar grafik fungsi menggunakan turunan ya. Selanjutnya nanti Ibu akan menjelaskan juga grafik fungsi, menggambar grafik fungsi trigonometri menggunakan turunan. Tapi sebelumnya silakan kerjakan latihan dulu, nanti Ibu kembali lagi dengan video untuk menjelaskan grafik fungsi turunan. Menjelaskan bagaimana menggambar grafik fungsi menggunakan turunan untuk fungsi trigonometri ya.